Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Adel dalam pembelajaran matematika. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terkait distribusi normal. Dengan submateri menentukan peluang distribusi normal baku menggunakan tabel Z. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan peluang distribusi normal baku menggunakan tabel Z dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi normal dengan tepat. Sebelum kita memasuki materi pada kali ini, apakah anak-anak masih ingat apa itu distribusi normal? Kemudian bagaimana karakteristik atau sifat data berdistribusi normal? Kemudian yang terakhir, bagaimana distribusi normal baku? Nah, benar sekali ya, distribusi normal itu adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan grafiknya berupa kurva normal atau kurva lonceng. Kemudian, untuk karakteristik atau sifat data berdistribusi normal, itu adalah data yang rata-ratanya sama dengan median dan modusnya. Nah, seperti inilah kurva normal. Dalam kurva tersebut selalu berada di atas sumbu X. Kemudian, kurva berbentuk mirip lonceng dan simetris terhadap garis X sama dengan mu atau rata-ratanya. Kemudian, kurva distribusi normal secara asimtots mendekati sumbu X di ujung-ujungnya. Dan luas daerah di bawah kurva ini adalah 1. Selanjutnya, distribusi normal baku. Distribusi normal baku diperoleh dengan mengubah distribusi normal umum ke dalam bentuk baku dengan mu sama dengan 0 dan sigma atau simpangan bakunya sama dengan 1 menggunakan transformasi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, yaitu dari fungsi kepadatan distribusi normal bentuk umum, yaitu dengan variabel acak X, kita substitusikan Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1 diperoleh integral 1 per akar 2pi dikali E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz. Nah, fungsi ini jika kita gambarkan akan menjadi grafik atau kurva normal yang tadi sudah kita bahas. Nah, fungsi ini atau integral ini digunakan untuk menghitung peluang distribusi normal baku. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan peluang distribusi normal baku dengan luas daerah di bawah kurva normal, yaitu menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan, yaitu Adi membeli sebuah aki yang diproduksi oleh perusahaan Mandara. Jenis aki yang dibeli oleh Adi rata-rata berumur 3,5 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Namun, setelah pemakaian kurang dari 2 tahun, aki tersebut ternyata sudah mati dan tidak dapat digunakan. Nah, berapakah kemungkinan hal tersebut dapat terjadi? Kemudian, apakah menurut anak-anak semua hal ini umum terjadi? Dengan asumsi umur aki berdistribusi normal. Kita dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan peluang distribusi normal baku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi tersebut untuk bisa memahami lebih dalam lagi mengenai peluang distribusi normal baku. Nah, di dalam distribusi normal itu ada aturan yang empiris, yaitu ini Ibu tampilkan tabel Z atau tabel distribusi normal. Nah, peluang suatu nilai itu terletak di antara satu standar deviasi, maksudnya dari satu standar deviasi ini adalah 0 ke kanan itu batasnya satu standar deviasi, ke kiri juga negatif satu standar deviasi. Itu secara umum peluangnya 68,2%. Kemudian secara umum, jika
terletak di dalam dua standar deviasi itu 95,2%. Kemudian yang ketiga, ini yang umum digunakan pada statistika, yaitu nilai itu terletak di antara 3 standar deviasi, itu peluangnya 99,7%. Jadi, secara umum, data itu sebagian besar, 99,7% itu terletak di dalam 3 standar deviasi dari mana? Dari rata-ratanya. Jadi, kalau data itu di luar itu, apalagi jauh, itu peluangnya kecil. Sebelumnya, perhatikan contoh berikut. Perusahaan Yosin mengadakan uji coba pada aki mobil yang diproduksi. Diperoleh bahwa suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan bakunya 0,5 tahun. Jika umur aki berdistribusi normal, tentukan peluang umur aki mobil akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, dari soal diketahui ya, mu atau rata-ratanya itu 3, kemudian simpangan bakunya itu 0,5. Dan ditanyakan adalah peluang umur aki mobil itu kurang dari 2,3 tahun, seperti itu. Nah, dapat kita selesaikan. Kita gambarkan terlebih dahulu kurva normalnya. Mu-nya itu sama dengan 3, kemudian simpangan bakunya itu 0,5. Jadi dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk peluang kurang dari 2,3 tahun. Jadi di daerah dengan batas seperti ini. Nah, kita akan menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada GeoGebra, kita pilih probability. Nah, kemudian pada mu kita isikan tadi 3 karena rata-ratanya 3. Kemudian untuk simpangan bakunya itu 0,5. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita akan menentukan peluang X yang kurang dari 2,3. Nah, kita peroleh seperti ini grafiknya. Kita ingat bahwa luas daerah di bawah kurva itu 1, kemudian untuk luas daerah di bawah kurva dengan kurang dari 2,3 di daerah yang diarsir didapatkan 0,0808. Nah, dari GeoGebra tadi kita peroleh kurva seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian ini tadi mu-nya rata-ratanya itu kan sama dengan 3, kemudian sigmanya itu 0,5. Nah, sudah langsung ditemukan tadi luas daerah di bawah kurvanya itu adalah 0,0808. Nah, kemudian rata-rata ini mu-nya kita ganti dengan mu sama dengan 0 gitu ya. Batas di sini tadi itu kan 2,3 ya. Nah, kita akan mengubahnya menggunakan transformasi Z seperti yang di awal tadi, yaitu X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 2,3 dikurangi 3 dibagi 0,5, kita dapatkan negatif 1,4 standar deviasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang umur aki kurang dari negatif 1,4 standar deviasi. Kita akan mencari peluang umur aki kurang dari negatif 1,4 standar deviasi dengan tadi mu-nya itu 0, kemudian untuk standar bakunya itu 1, kemudian kita pilih yang ini, kita isikan tadi negatif 1,4 standar deviasi. Nah, kita dapatkan grafik atau kurvanya seperti ini. Luas daerah di bawah kurva yang kurang dari negatif 1,4 adalah 0,0808. Nah, dari dua proses tadi kita dapatkan dua kurva normal yang sama ya sebenarnya. Kalau untuk yang atas ini dengan rata-ratanya sama dengan 3, simpangan bakunya 0,5.
Kemudian untuk yang bawah ini tadi adalah rata-ratanya 0 dengan simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, rata-rata 3 ini kita ganti menjadi 0. Itu kemudian untuk batas yang ini tadi, ini kan 2,3 ya tadi, kita ubah ke sini itu tadi dengan transformasi Z gitu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai distribusi normal baku, yaitu mu-nya sama dengan 0 dengan simpangan bakunya itu sama dengan 1. Nah, tadi sudah diperoleh hasil yang sama ya. Luas daerah di bawah kurvanya itu 0,0808. Nah, jadi dari permasalahan tadi sudah kita temukan jawabannya. Peluang umur aki mobil berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808 atau 8,08%. Nah, kita tidak harus gitu ya menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel Z karena kan tadi kita sudah tahu ya distribusi normal baku. Nah, kita kembali ke permasalahan yang ini tadi. Dapat kita selesaikan. Yang pertama, kita transformasi variabel acak X ke bentuk baku Z. Dengan transformasi Z, kita peroleh tadi negatif 1,4 standar deviasi gitu ya. Nah, kita akan mencari peluang umur aki mobil kurang dari 2,3 tahun. Itu sama dengan kita akan mencari peluang umur aki mobil kurang dari negatif 1,4 standar deviasi. Nah, ini tadi adalah kurvanya gitu ya. Ini daerah di bawah kurva yang merupakan luasnya yang merupakan peluangnya gitu ya. Nah, untuk mencari menggunakan tabel distribusi gitu, peluang kurang dari negatif 1,4 standar deviasi ini dapat kita cari dengan ini tadi kurva tadi kan simetris ya. Jadi kalau kita mencari luas daerah yang kurang dari negatif 1,4 sama dengan kita mencari luas daerah lebih dari 1,4 gitu ya. Namun sebelumnya kita harus ingat bahwa luas di bawah kurva ini itu sama dengan 1. Dengan yang sebelah sini itu 0,5, yang sebelah sini 0,5. Nah, sehingga kita dapat mencari peluang Z kurang dari negatif 1,4. Ini itu dengan setengah dikurangi dengan luas daerah 0 sampai 1,4. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian kita harus mencari nilai peluang dari Z antara 0 sampai 1,4 dengan tabel Z. Nah, ini adalah tabel Z. Kita ingat kembali bahwa tabel Z atau tabel distribusi normal ini menunjukkan luas daerah di bawah kurva normal dari 0 sampai Z. Kemudian untuk Z, kita misalkan A, BC. Untuk kolom yang paling kiri itu merupakan digit A, B, kemudian untuk baris yang paling atas itu merupakan digit C. Kita akan menentukan peluang distribusi normal Z antara 0 sampai 1,4. Kita berfokus pada 1,4, ini merupakan digit A, B, jadi di sini ya 1,4. Kemudian untuk digit C-nya itu 0. Nah, pertemuan antara baris 1,4 dan kolom 0 ini merupakan peluang yang dicari, yaitu 0,4192 yang merupakan luas daerah di bawah kurva, seperti gambar di samping. Luas daerah di bawah kurva dari atau antara 0 sampai 1,4. Nah, dapat kita tuliskan tadi 0,5 dikurangi peluang Z antara 0 sampai 1,4, kita dapatkan 0,5 dikurangi 0,4192, kita dapatkan 0,0808. Sama ya, sama hasil yang dari GeoGebra tadi. Nah, jadi peluang aki berumur kurang dari 2,3 tahun itu adalah 0,08. Berikutnya ada contoh soal, yaitu suatu mesin membuat alat hambatan listrik dengan rata-rata hambatan 40 ohm
dan simpangan baku 2 ohm. Misalkan data hambatan berdistribusi normal dan dapat diukur sampai ke derajat ketelitian yang diinginkan, berapa persentase atau peluang alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm. Anak-anak bisa memikirkan sejenak bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kalian bisa mempost video ini untuk mencoba mengerjakan. Nah, dari soal kita tahu bahwa rata-rata atau mu-nya sama dengan 40, kemudian simpangan baku atau sigma-nya sama dengan 2, kemudian X sama dengan 43. Kemudian kita akan mencari persentase atau peluang alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm. Pertama, kita transformasi variabel acak X ke bentuk baku Z. Menggunakan transformasi Z, kita dapatkan 1,5. Nah, menggunakan GeoGebra grafik atau kurva normal kita dapatkan seperti ini. Kita ingat kembali bahwa luas daerah di bawah kurva dari 0 sampai tak hingga itu adalah 0,5 atau setengah. Kemudian yang diarsir ini menunjukkan peluang alat yang mempunyai hambatan melebihi 1,5 standar deviasi. Dapat kita tuliskan seperti ini. Peluang persentase alat yang mempunyai hambatan melebihi 1,5 standar deviasi dapat kita cari menggunakan luas daerah dari 0 sampai tak hingga itu adalah 0,5 dikurangi luas daerah di bawah kurva dari 0 sampai 1,5. Nah, pada tabel Z atau tabel distribusi normal, kita akan mencari peluang 0 sampai 1,5 atau luas daerah di bawah kurva antara 0 sampai 1,5. Kita berfokus pada 1,5. Ini ya. Kemudian untuk digit C-nya adalah 0. Nah, pertemuan antara baris 1,5 dan kolom 0 inilah merupakan luas daerah di bawah kurva antara 0 sampai 1,5 yaitu 0,4332. Kita kembali ke sini lagi. Dapat kita tuliskan 0,5 dikurangi peluang Z antara 0 sampai 1,5, kita dapatkan 0,5 dikurangi 0,4332. Nah, kita peroleh 0,0668. Nah, jadi persentase alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm itu adalah 0,0668 dikali 100% didapatkan 6,68%. Baik, kita kembali ke permasalahan awal yang tadi sudah disajikan gitu ya. Diketahui rata-rata umur akinya itu 3,5 dengan simpangan bakunya itu 0,5 gitu ya. Sama saja ini untuk yang terjadi pada aki yang dibeli oleh Adi itu adalah setelah pemakaian kurang dari 2 tahun, aki tersebut sudah mati dan tidak dapat digunakan. Nah, berarti ada permasalahan di sini ya. Kita dapat mengetahui pertama dulu dengan mencari peluang umur aki yang kurang dari 2 tahun itu berapa sih gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kita cari peluang umur aki yang kurang dari 2 gitu. Pertama, kita transformasi variabel acak X ke bentuk baku Z gitu ya. X dikurangi mu dibagi sigma itu sama dengan 2 dikurangi 3,5 dibagi 0,5 sama dengan negatif 3. Nah, jadi sama saja kita mencari peluang umur aki kurang dari negatif 3 standar deviasi. Nah, jika digambarkan kurvanya gitu ya, peluangnya itu ada di sini, kecil sekali ya. Kurang dari negatif 3. Nah, untuk mencari peluang umur aki kurang dari negatif 3 standar deviasi gitu ya. Seperti tadi, karena kurva normal simetris, kita sama saja mencari dengan peluang yang lebih dari
3 gitu ya. Dapat kita cari dengan ini 0,5 dikurangi luas daerah antara 0 sampai 3 gitu ya. Kita lihat pada tabel DZ yang ini. Kita lanjutkan, kita akan mencari peluang Z antara 0 sampai 3. Pada grafik atau kurva normal adalah seperti ini, yaitu kita akan mencari luas daerah di bawah kurva antara 0 sampai 3. Kita akan menggunakan tabel Z. Kita berfokus pada 3, ini berarti digit A, B-nya adalah 3,0. Kemudian untuk digit C-nya adalah 0. Kemudian pertemuan antara baris 3,0 dengan kolom 0, inilah yang kita cari, yaitu 0,4987. Ini merupakan luas daerah di bawah kurva antara 0 sampai 3. Kemudian kita tuliskan, kita peroleh bahwa peluang umur Aki kurang dari 1 tahun itu adalah 0,0013. Jadi persentase Aki berumur kurang dari 2 tahun adalah 0,0013 dikali 100%, kita dapatkan 0,13%. Nah, ini peluangnya atau persentasenya Aki berumur kurang dari 2 tahun ini sangat kecil ya, karena hanya 0,13%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kejadian tersebut atau fenomena tersebut ini kurang umum terjadi, dan mungkin Aki yang dibeli oleh Adi itu bukan merupakan produksi dari perusahaan Mandara. Dengan kata lain, Aki tersebut mungkin saja tidak asli. Selanjutnya, di sini ada latihan soal. Anak-anak bisa screenshot terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Apa saja nih yang sudah dipelajari atau yang sudah didapatkan oleh anak-anak? Baik, kita sudah belajar mengenai perbedaan distribusi normal dengan distribusi normal baku, yaitu pada distribusi normal baku, mu-nya sama dengan 0 dan sigma atau simpangan bakunya sama dengan 1. Kemudian, peluang distribusi normal dan peluang distribusi normal baku dapat dicari langsung menggunakan GeoGebra, seperti yang sudah kita pelajari pada video ini tadi. Untuk peluang distribusi normal baku dapat juga dicari menggunakan tabel Z yang menunjukkan luas daerah di bawah kurva normal. Kemudian, untuk membaca tabel Z, itu kita misalkan batas Z itu sama dengan A, B, C, sama dengan A, B ditambah 0,0 C. Maka, pada digit A, B diperiksa pada kolom paling kiri, kemudian untuk digit C pada baris paling atas. Nah, pertemuan antara baris A, B dengan kolom C ini adalah luas daerah di bawah kurva yang menyatakan peluang distribusi normal baku. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini pada materi hari ini dapat bermanfaat ke depannya bagi kalian semua ya. Sekian, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.